Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di sesi podcast ngobrolin yuk. Ngobrolin apa tuh? Jadi kita berempat di sini bakalan ngobrolin tentang buku-buku novel cerita sejarah dunia yang kita udah baca masing-masing, beda-beda bukunya. Nah, bener banget. Kita pokoknya kayak review novel gitu deh, bareng-bareng. Jadi kayak tentang apa aja sih yang menarik yang ada di novel-novel yang kita baca gitu. Dan yang paling penting, kita juga bakal bahas bukan cuma ceritanya, tapi juga konteks sejarah dan nilai zamannya. Nah, sekali. Oke, jadi kenalin dulu nih. Gua Tirta Rangga Maulana. Gua Raihan. Gua Ferdi. Gua Raihan. Gua Farel atau Pak Eng. Nah, Oke. kali ini gua bakal review novel ini. Bunga-bunga lawakan. Dia penulisnya itu Osamu Dazai. Nah, terus yang bakal gue bahas dari novel ini adalah cerita tentang seorang pemuda. Nah, namanya itu ini namanya Yozo. Nah, pokoknya si Yozo ini latar belakangnya yang di novel ini dia kayak sering pura-pura bahagia gitu. Sama pokoknya dia pura-pura bahagianya tuh kayak ini. Padahal dianya tuh nggak baik-baik aja. Tapi dia pura-pura seneng, pura-pura bahagia di depan. Di ibaratnya kayak badut gitu loh, Okay. Terus juga di sini tuh kayak humornya tuh ada, cerita-cerita lucunya gitu. Oke. Jadi humor di situ sebenarnya kayak topeng gitu ya. Tuh. Ibarat topengnya tuh yang kayak tadi gue bilang badut. Waduh. Kayak senang di depan, sakit di belakang gitu Ya, oke. Pak. Terus juga konteks sejarahnya itu ini dia kayak ada di latar sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi banyak orang yang masih krisis identitas sama tekanan sosial. Jadi tokohnya mewakili kondisi masyarakat, ya nggak? Iya betul, gitu banget. Banyak yang hilang arah lah gitu ibaratkan. Sama di novel ini tuh ekspektasinya tinggi banget di terhadap individu satu sama lain itulah. Terus sisi lainnya juga banyak yang gak cocok sama sistem yang kayak gitu deh. Terus juga tokohnya tuh kayak sulit ngikutin norma sosial. Soalnya kan baru sebelum Perang Dunia Kedua agak gimana gitu. Nah, menurut gua pesan dari penulisnya tuh dia kayak banyak orang yang bahagia di luar tapi di dalamnya tuh enggak. Gitu deh. Itu pendapat gua tentang novel ini. Jadi di sini gua akan membahas itu Bihuli Busan dan Banerjee. Aparatijo kan sih, Tahu. Aparatijo kan? Ya, Aparitijo. Mas Pem, bukunya Pem, Mas Pem. Tunjukin dong. Nah, Oke. Jadi di buku ini sebenarnya tuh akan gue bahas Aparijo itu karya Banerjee. Novel ini menceritakan perjalanan hidup yang seseorang yang bernama Apu yang berusaha mengejarkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Gitu Han. Ini yang latar di India itu ya, Fer? Iya benar sekali, benar. Iya. Tadi ceritanya itu menggambarkan kehidupan masyarakat di India yang masih sederhana dan penuh perjuangan. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, novel ini menggambarkan India pada masa kolonial Inggris. Banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan dan akses pendidikan masih terbatas, gitu ya. oh gitu Iya. Terus apa lagi kira-kira? Paling kayak
Apu ingin keluar dari keterbatasan sosial lewat pendidikan tuh. Dan juga masa itu pendidikan dianggap jalan untuk meningkatkan status sosial dan tidak semua orang punya kesempatan yang sama gitu Tirta. Kalau misalnya dibandingkan yang sekarang gimana nih, Kar? Nah, sekarang pendidikan itu lebih terbuka Tir, tapi perjuangan itu meraih mimpi tetapi sama. Gitu ya. Jadi pesan utama itu novel ini penerus gua adalah ketekunan dan semangat untuk memperbaiki kehidupan meskipun banyak rintangannya. Oke lah. Bagus. Di sini gue bakalan mereview buku yang berjudul Perburuan. Selanjutnya, cerita ini menggambarkan situasi masyarakat yang penuh konflik dan ketegangan. Lanjut aja. Ya intinya cerita ini menunjukkan bagaimana manusia bisa saling mencurigai dan bahkan saling memburu ketika kondisi sosial sedang tidak stabil. Gitu teman-teman. Oke ya. Judulnya udah kayak apa namanya, dramatis banget ya. Iya benar. Perburuan. Secara historis tuh cerita ini mencerminkan situasi politik dan konflik sosial di beberapa negara berkembang, termasuk pengaruh kolonialisme dan ketidakstabilan politik. Berarti ada kritiknya, ada sarannya dong. Ada dong. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketakutan dan kekuasaan bisa membuat manusia kehilangan rasa kemanusiaan. Di masa itu, masyarakat sering hidup dalam tekanan politik dan kekuasaan. Nah, kalau misalkan sekarang sama yang dulu nih, bedanya apa nih? Konfliknya masih ada, tapi kita juga belajar pentingnya dialog dan perdamaian. Oke, jadi sekarang gue yang bakal bahas buku yang gue baca, yaitu berjudul Kastil. Penulisnya itu Franz Kafka. Ini bukunya. Ceritanya itu kayak tentang seseorang pria yang bernama K, yang mencoba masuk dan bekerja di sebuah kastil. Tapi dia terus mengalami birokrasi yang rumit dan yang sangat membingungkan. Gugu gaga. Sepanjang cerita, dia selalu berusaha mendekati kastil, tapi dia gagal mulu. Nah, novel ini tuh kayak juga mencerminkan kondisi Eropa pada awal abad ke-20, di mana sistem birokrasi pemerintahan sangat rumit dan sering membuat masyarakat merasa tidak berdaya. Jadi kastil itu simbol dari kekuasaan ya Tir ya? Nah iya, kastil itu tuh kayak melambangkan kekuasaan yang jauh dari rakyat. Pada masa itu juga banyak orang merasa kecil di hadapan sistem. Oh, berarti kayak kritik gitu ya tidak sama pemerintah, sistem pemerintah gitu ya? Nah iya, Kafka juga sering mengkritik sistem yang membuat manusia merasa tidak berarti. Oh, gitu. Nah, terus ini ada, menurut kita tuh di sini ada kayak bagian-bagian paling menariknya yang di novel-novel yang kita baca ini. Benar sekali. Nah, menurut gua novel yang menarik itu isi novel ini yang menarik itu di bagian kayak apa sih namanya? Gua adalah tokoh yang apa sih namanya? Gua adalah aduh gantengnya. Ketika tokohnya menggunakan humor yang menutupi kesedihan gitu dah. Ya, yang tadi Ferdi bilang tuh topeng atau yang tadi badut gitulah. Senang di depan, sedih di belakang gitu. Nah, kalau menurut lo apa, Fer? Kalau gue itu dari Rigito itu bagian paling menyentuh itu adalah perjuangan Apu untuk tapi sekolah meskipun hidupnya sulit itu dari gua. Dan kalau dari gue ya, bagian paling menarik dari buku ini tuh bagian yang paling menegangkan adalah ketika konflik antar manusia mulai memuncak. Ya gitu teman-teman. Oke. Terus juga gua rekomendasi ini sih novelnya. Sama, bagus soalnya. Bagus juga. Soalnya Perjuangan dia dia cocok buat orang yang suka cerita psikologis gitu deh. Nah
Kalau gue nih ya, bagian yang paling menariknya nih, kalau dari gue nih, bagaimana tokoh utama terus berusaha walaupun gagal. Jadi dia tuh semangat terus, semangatnya tinggi, usahanya tinggi, tapi gagal terus. Jadi ya ibaratnya nih ya, kita suka sama cewek, ngejar tuh cewek, tapi gagal lagi. Fair gitu sih. Aduh. Nah, gue juga ngerekomen juga nih buku ini nih, walaupun emang tebel ya kan, jadi kita kadang ada yang malas baca juga kan, cuman bagus dia ceritanya, cocok buat kayak pembaca yang suka novel yang filosofis dan penuh makna. Jadi tuh kalau orang-orang yang bermakna-makna, nah ini cocok nih novel ini nih. Oh ini perjuangan. Gue juga merekomendasikan ya buku novel ini itu. Jadi yang buat yang para pembaca novel yang cocok, yang suka cerita sosial dan konflik manusia, langsung aja beli nih buku Perburuan dari Johari Raffaloson. Oke, gitu teman-teman. Nah, tarik beli dia jangan lupa nih. Ada di Juga Shopee, nih ya, ada di Shopee. Juga. Banyak juga nih. Di Lazada, Banyak di Tokopedia. toko-toko online. Ini sangat tidak rekomend ya. Ini kan Ini perjuangan hidup. rekomend. Masih depan ya, masih depan. Udah, itu aja mungkin pembahasan novel dari kita berempat. Oke, jadi segitu saja nih ya. Gaga. Podcast kita nih berempat kayak tentang cerita-cerita kayak buku-buku sejarah dunia lah yang kita baca masing-masing. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya, ngobrolin yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.